البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Istimak baik-baik, barakallahu fikum. Halaman yang atau ayat yang ke-43 dari surat Al-Anfal juz yang ke-10. Masih berisikan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin pada perang Badr yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dengan berbagai macam cara Allah taala memberikan pertolongan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin. Padahal kalau kita perhatikan dari sisi jumlahnya, jumlah pasukannya sangat tidak sebanding. Kaum muslimin berkisar sekitar 314 kurang lebihnya, sedangkan mereka 1000 pasukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan yang sangat luar biasa, kemenangan yang luar biasa, hingga kaum muslimin pun senang. Dan Allah taala utus para malaikat untuk membantu berperang di medan pertempuran tersebut. Namun pada perang berikutnya, perang Uhud, Allah taala berikan ujian berupa kekalahan. Yang namanya peperangan kadangkala menang, kadangkala kalah, itu wajar. Sebagai ujian agar semakin bersyukur di saat mendapatkan kemenangan, dan agar semakin bersabar di saat mendapatkan kekalahan. Kita lihat barakallahu fiik, disimak baik-baik ayat yang ke-43. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur." Disimak baik-baik barakallahu fiik. Artinya, dan ingatlah wahai Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadamu melalui mimpi tentang jumlah mereka yang sedikit. Jadi ditampakkan sedikit di hadapan Rasulullah SAW agar mengkabarkan kepada para sahabat mereka itu sedikit, padahal banyak mereka. Tujuannya apa? Tujuannya barakallahu fiik, agar tidak takut para sahabat untuk menghadapi mereka. Paham? Nanti dibalik, mereka pun ditampakkan apa? Di hadapan mereka bahwasanya jumlah kaum muslimin banyak padahal sedikit, agar mereka takut. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadamu tentang mereka jumlahnya banyak, niscaya kalian akan gagal dan akan berselisih dalam masalah peperangan tersebut. Berangkat enggak, berani atau tidak, takut maksudnya kalau ditampakkan jumlah mereka banyak. Walakinnallaha sallam, akan tapi Allah telah selamatkan kaum muslimin dari kegagalan dan juga rasa takut tersebut sehingga mendapatkan kemenangan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah taala zat yang mengetahui isi dada manusia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah,
Wadkur ayuhan nabi, ingatlah wahai nabi, hina ma arakallahu qillata adadi aduwik fi manamik. Ingatlah wahai nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan jumlah mereka atau jumlah musuhmu yang sedikit di mimpimu, jadi melalui mimpi. Tapi mimpinya para nabi itu benar semuanya. Paham ya? Ru'yatul anbiya shadiqah, mimpinya para nabi benar. Paham ya? Mimpinya para nabi benar sehingga tidak perlu ragu lagi. Jadi Allah telah tampakkan melalui mimpi di hadapan Rasulullah SAW tentang jumlah musuh mereka, musuh kaum muslimin maksudnya. Fa akhbartal mu'minin bidzalik, kemudian kau kabarkan kepada kaum mukminin dengan jumlah mereka tersebut. Fa qawiyat qulubuhum, lihat ini, akhirnya semakin menguat hati mereka. Siapa mereka ini? Kaum muslimin. Karena apa? Ditampakkan jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit kan berani, berarti kan berani, siap untuk menghantam mereka, siap bertempur. Nah, padahal jumlah mereka lebih banyak, 1000 banding 314. Kurang lebihnya mereka 1000. Paham ya? Sedangkan kaum muslimin sekitar 314 kurang lebihnya. Jadi kan jumlahnya sedikit. Tapi mereka, nah barakallahu fiik, melalui mimpi tersebut Allah Ta'ala tampakkan jumlah mereka sedikit, sehingga Rasulullah mengkabarkan kepada para sahabat jumlah mereka sedikit. Para sahabat semakin kuat, semakin berani berangkat untuk apa? Menghantam mereka. Kita lihat, wajtara'u ala harbihim, akhirnya semakin berani untuk memerangi mereka. Semakin kuat hatinya, semakin berani untuk memerangi mereka. Karena apa? Ditampakkan sedikit jumlahnya. Jadi pahami? Padahal secara hakikat jumlahnya banyak mana? Banyak mana? Banyak musuhnya atau banyak kaum muslimin? Musuhnya. Tapi ditampakkan sedikit. Semakin kuat hati kaum mukminin, semakin berani untuk melawan mereka. Walau araka rabbuka kasrata adadihim, disimak itu. Kalau seandainya Rabbmu menampakkan kepadamu banyaknya jumlah mereka, la taraddada ashabuk fi mulaqatihim. Niscaya akan bimbang dan ragu para sahabatmu di dalam menjumpai mereka untuk berperang. Bayangkan. Ini termasuk apa? Trik Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pertolongan. Dengan cara seperti inilah akhirnya para sahabat berani, tidak takut. Karena ditampakkan di dalam mimpi tadi itu, mereka sedikit jumlahnya. Rasulullah mengkabarkan kepada para sahabat, mereka sedikit jumlahnya. Akhirnya para sahabat semakin apa? Semakin berani dan kuat. Karena apa? Melihat, mereka sedikit. Padahal banyak kan jumlahnya kan? Lihat itu. Akhirnya semakin berani memarahi mereka. Kalau seandainya lihat itu, Rabbmu menampakkan banyaknya jumlah mereka, la taraddada ashabuk fi mulaqatihim. Disimak itu, niscaya akan bimbang dan ragu para sahabatmu untuk menjumpai mereka. Wah, banyak ini. Kita cuma 300-an, mereka banyak 1000. Akhirnya ragu kan? Nah, kita lihat. Wajabuntum wakhtalaftum fi amril qital, akhirnya kalian takut dan kalian berselisih mengenai peperangan tersebut. Perang atau enggak ya? Dilawan atau tidak? Seperti itu. Karena ditampakkan banyak. Tapi Allah Ta'ala takdirkan sedikit. Ditampakkannya apa? Sedikit. Walakinnallaha sallama minal fashl. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kegagalan. Maksudnya dari kekalahan, selamatkan. Wa najja min aqibati dzalik, dan Allah Ta'ala selamatkan dari perkara-perkara yang bisa mengakibatkan kegagalan atau kekalahan dalam berperang tersebut. Innahu alimun bi khafayal qulub wa taba'i'in nufus. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati dan mengetahui tabiat-tabiat jiwa manusia. Syahidnya di sini barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemenangan kepada pasukan Badr dengan cara yang sebagaimana sebutkan dalam ayat tadi itu. Ditampakkan melalui mimpi di hadapan Rasulullah SAW jumlah mereka sedikit. Padahal banyak jumlahnya. 1000 banding 300-an tadi kan. Nah, akhirnya Rasulullah mengkabarkan kepada para sahabat, yang dengan kabar tersebut para sahabat semakin kuat. Wah, kalau gitu berani. Kita hantam aja mereka. Kita bunuh mereka. Padahal jumlah mereka lebih banyak. Bayangkan itu. Semakin ke depan, kemudian maju dan terjadilah peperangan di situ. Tapi kalau seandainya ditampakkan jumlah aslinya, misalkan ditampakkan jumlah aslinya, sebagaimana dalam tafsiran tadi kan, menjelaskan ayat yang sudah kita baca tadi, kalau seandainya Rabbmu menampakkan jumlah banyaknya mereka, niscaya para sahabatmu akan bimbang dan ragu.
300 melawan 1000, bayangkan. Kurang lebihnya 300 melawan 1000, bayangkan. Kan banyak sekali. Nah, makanya Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan cara apa? Ditampakkan melalui mimpi tadi, mereka itu jumlahnya sedikit. Kabarkan kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat mendapat kabar bahwasanya jumlah mereka sedikit, semakin berani para sahabat. Padahal realita kenyataannya di lapangan mereka lebih banyak. Masya Allah. Termasuk cara Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Berupa apa? Dihilangkannya rasa takut di dada-dada kaum muslimin. Nah, kita lihat sini ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-44, disimak. Wa idnurikumuhum idil taqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingatlah juga ketika Allah telah tampakkan kalian tentang mereka. Nah, ketika kalian berjumpa di hadapan kalian tentang mereka, ditampakkan nampaknya dikit sehingga kalian berani. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dan apa, barakallahu fiik, dan Allah Ta'ala juga menampakkan di hadapan mereka, nampaknya kaum muslimin, mukminun, nah barakallahu fiik, itu nampaknya banyak di hadapan mereka, padahal sedikit. Faham? Jadi dibalik gitu loh. Nah, sehingga mereka ketika melihat kaum muslimin kok banyak, padahal dikit. Pasukan dari langit pun turun. Allah Ta'ala apa? Utus para malaikat. Nah, kita lihat di sini, barakallahu fiikum. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan perkara yang memang akan terjadi dan pasti terjadi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-fasirun asabahumullah wadhkur aidan hina ma barazal a'da ila ardil ma'rakah. Lihat itu. Dan ingatlah juga ketika musuh-musuh mulai maju ke medan peperangan, ngartikannya gitu. Ila ardil ma'rakah, medan peperangan. Fara'aitumuhum qalilan, kemudian kalian nampak mereka sedikit, padahal jumlahnya banyak enggak mereka? 1000 kurang lebihnya. Banyak kan, tapi ditampakkan di hadapan para sahabat mereka itu sedikit. Perhatikan itu. Fajtara'tum 'alaihim, akhirnya kalian semakin berani melawan mereka. Wa qallalakum fi a'yunihim, kemudian di mata-mata mereka dibikin apa? Nah, barakallahu fiik, kalian tuh nampaknya sedikit sehingga mereka pun tambah berani juga. Jadi mereka pun apa? Nah, barakallahu fiik, enggak takut. Lihat rukun isti'dad di harbikum, sebabnya ini. Jadi, nah barakallahu fiik, kaum muslimin mukminin ditampakkan di hadapan mereka sedikit sehingga mereka nyepelekan, wah sedikit itu. Enggak usah persiapan perang, tinggal dihantam aja. Menurut mereka, paham ya? Karena nampaknya sedikit. Bisa dipahami? Nah, lihat itu. Wa qallalakum fi a'yunihim, dan Allah telah tampakkan, nah barakallahu fiik, di hadapan mata mereka kalian itu sedikit. Lihat rukun isti'dad li harbikum. Tujuannya apa? Agar mereka meninggalkan persiapan untuk memerangi kalian. Karena sedikit remehkan, wah sedikit aja kok. Itu, lihat itu. Perhatikan baik-baik. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang memang pasti terjadi. Fayatahaqqaq wa'dullahi lakum bin nasr wal ghalabah, ini perkara yang Allah Ta'ala tetapkan dan pasti terjadi ini. Nah, maka terwujudlah yang namanya janji Allah untuk kalian. Berupa apa? An-nasr, apa nasr? Pertolongan. Wal ghalabah, kemenangan. Mereka kalah mereka. Pada perang apa ini? Perang Badr. Akhirnya mereka ngumpul ke sekutu-sekutu balas dendam pada perang apa? Perang Uhud. Tahun 3 Hijriah. Perang Uhud memang luar biasa. Kaum muslimin di awal permulaan menang ketika mereka belum bermaksiat dengan perintah Rasulullah SAW. Namun di akhir-akhir setelah melihat apa? Mereka pada berlarian meninggalkan ghanimah, ada salah satu barakallahu fi sahabat atau rombongan kaum muslimin menyerukan mengatakan, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, ada ghanimah itu. Akhirnya mereka meninggalkan bukit Uhud, turun ke bawah. Rebutan ghanimah. Di saat itulah ketika mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala uji dengan kekalahan. Ternyata musuh putar balik, menguasai Jabal Uhud, bukit Uhud. Akhirnya mereka dihantam dari atas. Rasulullah pun luka di situ. Karena mereka menang dan juga bangga, senang, sampai setan teriak,
Inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, padahal masih hidup, cuman beliau luka. Nah, biasanya kalau pemimpin terbunuh dalam peperangan itu membuat pasukan-pasukan yang lain lemah. Akhirnya mulailah mereka lemah di situ. Kekalahan pada perang Uhud. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Fakanat kalimatullahi al-'ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Maka menjadilah kalimat Allah yang tertinggi, la ilaha illallah, dan kalimat orang-orang kafir itu yang terendah. Wa ilallahi masirul umur kulliha. Dan hanya kepada Allah lah kembali semua perkara seluruhnya. Fayujazi kullan bima yastahiq. Maka masing-masing Allah Ta'ala akan balasi dengan yang layak dan pantas berhak untuk dia dapatkan. Ayat yang berikutnya, yang terakhir, perhatikan. Kalau bertemu musuh bagaimana? Boleh enggak kita berharap untuk berjumpa musuh? Jangan. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah kalian berharap untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau bertemu bagaimana? Fa in laqitumuhum, namun jika kalian jumpa mereka, fasbiru. Bersabarlah kalian. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Nah, sabar situ. Tapi na barakallahu fiik, sambil berdoa, ya, fasallaha ta'ala al-afiyah, mintalah keselamatan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fasallaha lakumul afiyah. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-45, disimak barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian jumpa musuh, gerombolan musuh tadi itu, fasbutu, kokohlah kalian. Jangan lari, kokohlah kalian, kuatkan pendirian kalian. Wadhkurullah, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun. Semoga kalian apa? Beruntung. Di situ barakallahu fiik. Nah, pendalilan yang sangat kuat sekali di saat bertemu atau berjumpa musuh, maka sabar. Nah, kokohkan pendirian, kuatkan keimanan kita agar apa? Agar tidak takut untuk menghadapi mereka. Nah, karena apa? Karena di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau yang semisalnya, Allah Taala berikan apa? Kekokohan karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan tolong kalian dan Allah Ta'ala akan mengokohkan pendirian kalian, telapak kaki kalian. Kita lihat di sini barakallahu fik tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqallaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, idza laqitum jama'atan min ahli kufri, apabila kalian jumpa sekelompok dari kalangan ahli kufur, orang-orang kafir, qad ista'addu liqitalikum, yang mereka sudah bersiap-siap untuk bunuh kalian, fasbutu, kokohlah kalian. Wala tanhasimu anhum, jangan kalian kembali ke belakang, enggak boleh. Lari dari medan peperangan itu enggak boleh. Paham ya? Kecuali apa kemarin? Mundur ke belakang boleh kalau dua alasan. Pertama, apa alasan pertama kemarin? Sudah kita lewati. Jadi ketika musuh di depan, dia malah mundur ke belakang. Diperbolehkan kalau dua ini alasannya. Pertama apa kemarin? Pertama, nah barakallahu fiik, antum masih ingat pertama? Bergabung dengan pasukan yang lainnya. Mungkin mulai melemah di situ, dia mundur ke belakang, gabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Yang kedua, putar balik, siasat, putar balik untuk menghantam mereka dari belakangnya, boleh. Tapi kalau lari medan peperangan dalam kondisi sedang berkecamuk peperangan tersebut, maka termasuk at-tawalli yaumuz zahf. Termasuk apa? Nah, lari dari medan peperangan termasuk dosa besar, ya kan? Termasuk daripada dosa besar yang Rasulullah peringatkan dalam hadis yang sahih, istanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya apa? At-tawalli yaumuz zahf. Mundur ke belakang, lari dari medan peperangan. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Da'in mubtahilin, dalam keadaan
senantiasa menyeru memanggil Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah taala, liinzalin nasr alaikum, agar diturunkan pertolongan untuk kalian, wadzafar dan kemenangan, biaduwikum untuk melawan musuh kalian, likai tafuzu, agar kalian beruntung dan menang melawan mereka. Banyak berdoa di situ, tapi berangan-angan berjumpa musuh enggak boleh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk berjumpa musuh. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kalian jumpa mereka, fasbiru, sabarlah kalian. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Kemudian fasallallaha lakumul afiyah, mintalah kalian kepada Allah taala keselamatan. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.